selanjutnya untuk kasus 2, yang akan bertindak sebagai coach adalah saya, Eis, coachingnya Rio Nur Hakim, dan pengamatnya Ahmad Muhaimin. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa kamu menghubungi Ibu Rio? Oh iya, Bu. Maaf, karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Tentu saja boleh. Baiklah, ada apa? Ada yang mau diceritakan? Ini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Rio capai nih dari akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Terus, ada lagi kah? Saya bingung, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Ahmad? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu, apa yang saat ini kamu rasakan? Saya merasa sedih karena diperlakukan tidak adil oleh Pak Ahmad. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Gini, Bu, Pak Ahmad membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kembali saya merasa tidak nyaman ketika Pak Ahmad sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Begitu ya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil karena para murid yang mengikuti les privat di Pak Ahmad mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Baik, bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Begini, Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi, apa nilai yang saya dapatkan kecil ya? Setelah adanya masalah ini, langkah apa saja nih yang telah Rio lakukan untuk menyelesaikan ini? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar, Bu, dan selalu mengulang pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Ahmad. Jadi saya menduga bahwa nilai kecil yang saya dapatkan itu karena tidak mengikuti les privat di Pak Ahmad. Apakah Rio pernah mendiskusikan hal ini langsung kepada Pak Ahmad? Belum sih, Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat di Pak Ahmad, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les, nilai saya selalu lebih kecil. Baik, lalu apa yang bisa kamu lakukan sekarang nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya sebenarnya sudah memiliki nomor kontaknya Pak Ahmad dan ingin mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Terus, mengapa tidak kamu lakukan? Tapi saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu untuk bertanya langsung ke Pak Ahmad. Apakah Pak Ahmad pernah marah? Gurunya sih baik, Bu. Pada saat menjelaskan juga mudah dipahami. Dan saya senang belajar matematika dengan Pak. Kenapa tidak kamu coba saja dulu? Mungkin itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Dan juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menghubungi Pak Ahmad terlebih dahulu ya. Nah, betul-betul tuh. Setelah nanti Pak Rio menghubungi Pak Ahmad, apa yang akan kamu sampaikan? Dia ingin menanyakan apakah tidak ikut les privat akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil pada saat ulangan matematika, Bu. Nah, iya itu tuh betul. Bisa kamu lakukan itu. Selain itu, kira-kira apa nih kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin bahwa kamu bisa dapat nilai tinggi tanpa ikut les bersama Pak Ahmad? Gini, Bu, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin. Dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan ketika waktu senggang di rumah, saya juga sering mencari sumber belajar, Bu, melalui internet dari gawai yang saya miliki. Jadi, setelah ini apa saja nih yang akan kamu lakukan?
Saya akan tetap bertanya ke Pak Ahmad untuk memastikan dugaan saya, Bu. Selain itu, saya juga akan kembali memeriksa jawaban saya ketika ulangan kemarin. Nah, iya tuh bagus solusinya. Terus ada lagi kah yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les, saya rasa tidak bisa, Bu. Karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi rasanya saya bisa meminta bantuan Andi, teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat. Andi adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya terutama dalam belajar matematika, Bu. Nah, selanjutnya, kira-kira apa nih rencanamu ke depannya untuk mencapai tujuan itu? Pertama, saya akan menghubungi Pak Ahmad terlebih dahulu untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangannya dan saya akan meminta bantuan Andi untuk membantu saya dalam belajar, Bu. Nah, bagus tuh. Ibu suka rencana itu. Tapi komitmen apa nih yang akan kamu lakukan supaya rencana yang tadi sudah dibuat itu bisa berjalan lancar? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menelpon Pak Ahmad, Bu. Setelah itu saya akan lebih teliti lagi dalam menjawab soal ketika ulangan. Nah, lalu siapa nih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan Andi, Bu, untuk menemani saya ketika menghubungi Pak Ahmad. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik nih yang untuk bisa kamu lakukan. Baik, terima kasih, Bu. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan melanjutkan mengerjakan tugas yang lain, Bu. Sama-sama, Rio. Ibu juga akan melanjutkan kegiatan yang lain ya. Sampai bertemu di pembelajaran nanti. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, setelah melihat tadi proses praktik dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, tujuan dalam menyampaikan coaching, coach sudah baik menyampaikan pembuka, dan juga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian dalam identifikasinya, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Kemudian dari segi rencana aksinya, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian dalam bentuk tanggung jawabnya, coach sudah mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri yang berbasis CIRTA. Itu saja komentarnya. Baik, itu akhir dari simulasi untuk kasus kedua.